Saya Pak. Ayo, gak tahu-tahu kok orang dipidana, gak itu berbahaya. Apa gak benar ini, Pak? Gak benar jelas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan akhirnya menahan Abdul Rozak atau AR, Ketua Yayasan Universitas Swasta di Bangil atas kasus dugaan korupsi Plaza Bangil pada Senin 25 September 2023 sore. Mengenakan rompi berwarna pink berlogo kejaksaan, Abdul Rozak keluar dari ruang pemeriksaan dengan sempoyongan. AR yang menggunakan peci warna hitam tampak ogah dimasukkan ke dalam mobil kejaksaan. Namun penyidik tetap menggelandang AR dan menahannya di rutan Bangil. AR diduga kuat terlibat dalam korupsi uang sewa kios di Plaza Bangil. Uang yang seharusnya masuk ke negara justru dinikmatinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya beberapa kali sebagai isyarat atas penahanannya ini. Sementara itu, Kasih Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Agung Tri Radityo mengatakan AR diduga kuat memperjualbelikan aset negara yakni kios-kios yang ada di Plaza Bangil Komplek Untung Suropati, Blok Pendopo. Disampaikan Kasih Intel itu, kasus ini berawal dari Plaza Bangil yang merupakan aset pemerintah daerah bekerja sama dengan PT Emosi Nasional Indotama yang mendapatkan persetujuan pemegang hak guna bangunan atau HGB. Dalam kesepakatan itu, pihak swasta diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan sekaligus membangun gedung pertokoan di atas hak pengelolaan atau HPL. Kerjasama itu berlangsung sejak tahun 1992 hingga 2012. Disampaikan Agung sapaan akrab Kasih Intel, tersangka memiliki 24 kios. Kios-kios itu disewakan ke beberapa pihak. Sampai tahun 2012, jangka waktu habis, AR tidak melakukan perpanjangan HGB. Termasuk, dia tidak menyerahkan aset itu kepada pemerintah daerah. Yang dilakukan tersangka justru tetap mengelola toko tersebut sejak tahun 2013 sampai sekarang. AR masih menerima uang hasil sewa kios itu. Selain itu, penyidik juga menemukan bukti penjualan 6 kios yang diduga uangnya mengalir ke tersangka ini. Dikonfirmasi terpisah, penasehat hukum AR bernama Wiwi Triharyati mengaku kecewa dengan keputusan jaksa menahan kliennya ini. Ia menuturkan kliennya ini sakit kanker getah bening yang butuh pengobatan, juga diabetes dan liver yang diidapnya. Perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektor Kabupaten Pasuruan keluar dengan nilai kerugian Rp410.500.000. Kemudian tim khusus untuk Blok Pendopo ini menetapkan satu orang tersangka juga dengan inisial AR. Apa perannya dia di sini? Perannya yang bersangkutan ini mempunyai hak untuk mengelola juga di Blok Pendopo, yang mana pengelolaannya itu HGU-nya tahun 1992, 20 tahun berakhir di 2012. Nah, seharusnya setelah 2012 ini berakhir, yang bersangkutan itu menyerahkan kembali pengelolaan dari Blok Pendopo ini kepada Pemkab Kabupaten Pasuruan, terutama ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun ternyata yang bersangkutan tetap menyewakan itu tadi kepada itu ada sekitar 26 kios dari Pendopo itu, namun yang terisi 10, yang disewakan 10. Dari 10 itu dari jangka waktu 2012 sampai dengan sekarang, perhitungan kerugian keuangan negara itu tadi sesuai hitungan inspektorat Rp410.500.000. Dan pada hari ini terhadap tersangka tadi pagi kita panggil sementara sebagai saksi, kemudian kita naikkan statusnya sebagai tersangka. Setelah lakukan pemeriksaan sebagai tersangka, yang bersangkutan kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan tahap penyidikan. Adapun alasan yang bersangkutan kita lakukan penahanan, menurut kita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Objektifnya adalah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ini lebih dari 5 tahun ancamannya. Kemudian subjektifnya ada kekhawatiran dari penyidik akan menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, atau menghancurkan atau menghalang-halangi penyidikan juga seperti itu.